Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang saya hormati pembina DPD AGPAI Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang saya hormati para pemirsa, para pendengar kuliah 10 menit ataupun kulsum Ramadan yang diselenggarakan oleh pengurus DPD AGPAI Kabupaten Bogor. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tertuju kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Harapan kita tentunya di hari kiamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini atau di hari ini tidak terasa 10 hari terakhir bulan Ramadan telah diambang pintu atau kita sudah memasukinya. Hari-hari terakhir Ramadan ini tentu akan menjadi saksi mengenai apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita isi dengan berbagai kebaikan. Ataukah kita termasuk mereka yang lalai, lengah, dan teledor? Inilah saatnya kita berburu pahala ataupun ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita berburu ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita menuju kemenangan. Dan inilah saatnya kita menuju hari yang fitri. Karena betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangannya, tapi jatah hidupnya telah habis. Betapa banyak orang yang berharap untuk bertemu dengannya dan memperoleh barokahnya, tapi ajal memutus harapannya. Tentu kita bersyukur saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkesempatan kembali menggunakan waktu-waktu yang sangat berharga dan mulia ini untuk melaksanakan amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan hari-hari terakhir di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan mengisinya dengan berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu itu begitu cepat berjalan. Baru kemarin sepertinya kita memasuki di malam pertama melaksanakan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Besok paginya kita menjalani ibadah saum di bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita sudah dihadapkan memasuki fase yang ketiga, 10 hari terakhir. Dalam hadis Rasul disebut dengan fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisa hari yang akan kita jalani ini sampai di penghujung di akhir bulan suci Ramadan nanti senantiasa kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita
kedekatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, bentuk ketaatan, kepatuhan dan kesabaran di dalamnya, tentu ini harus kita pertahankan dan kita lanjutkan pada saat kita meninggalkan bulan suci Ramadan, pada saat kita memasuki 11 bulan berikutnya, sampai nanti dihadapkan kembali dengan datangnya bulan suci Ramadan pada tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, oleh karena itu, tentu bagi kita, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita harus bisa mengevaluasi ataupun bermuhasabah, menilai ataupun mengoreksi apa kekurangan yang kita lakukan. Tentu dengan kekurangan yang pernah kita lakukan atau mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan pada saat kita menjalani ibadah puasa ini, tentu kita koreksi jangan sampai masih adanya kesalahan kekurangan yang kita lakukan setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya kita sebagai hamba-hamba Allah melaksanakan perintahnya dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada di bulan suci, maka kita pun harus mensucikan hati kita, mensucikan pikiran kita, mensucikan sikap perilaku perbuatan kita, agar kesucian ini, kesucian yang senantiasa bisa kita bawa, bisa kita terapkan dan bisa kita tularkan pada bulan-bulan berikutnya, sampai pada saatnya nanti kita meninggalkan alam dunia yang sifatnya fana ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, inilah satu kebiasaan mulia yang dicontohkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena 10 hari ini adalah 10 hari yang kalau kita lihat dalam salah satu Al-Quran, di situ disebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang berjumlah 10. Ditafsirkan pada ayat itu, maksudnya salah satunya malam-malam 10 hari itu adalah 10 malam yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, kita manfaatkanlah waktu yang begitu mulia ini. Kita yakini pada bulan Ramadan ini disebutlah dengan sa'atul ijabah, saat-saat waktu-waktu yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah kesempatan yang mulia ini, momentum yang sangat berharga ini, untuk betul-betul bisa membangun energi positif, nilai-nilai mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat sebagaimana sabda baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, di situ disebutkan dalam hadisnya, hadis yang diriwayahkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW telah bersabda, taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kamu semua malam Lailatul Qadar pada bilangan malam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, inilah sebagaimana yang diperintahkan Nabi besar kita Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maka alangkah bahagianya kita sebagai umatnya bisa mengamalkan apa yang dicontohkan, apa yang dikerjakan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Saat-saat ini kita sudah memasuki fase yang ketiga. Disebutkan dalam hadisnya, itkum minan nar, dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika Nabi besar kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, atau beliau sudah ada di akhir-akhir ataupun malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, dalam sabdanya sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu an,
hadis dari baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Qila ya Rasulullah, ayu musibah hiya? Qala alaihi salatu wassalam, bihabu Ramadan. Fa inna da'awati mustajabatun was sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal adzaba madfu'un, ila akhir hadis. Apabila diterjemahkan dalam hadis ataupun sabda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW tadi, beliau dalam sabdanya yang terjemahannya, apabila telah ada di akhir bulan Ramadan, maka lapisan langit menangis, hamparan bumi menangis, para malaikat pun menangis, merupakan musibah yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu musibah ya? Musibah apakah ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihabu Ramadan. Kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita, dihabu Ramadan. Maka ketika langit menangis, bumi menangis, para malaikat menangis, memikirkan kita, sesungguhnya yang lebih berhak untuk menangis itu adalah kita. Merasa sedih, merasa menyesal ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, di pertengahan bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk menggapai rahmah dari Allah, untuk menggapai ampunan dari Allah, pembebasan dari siksa neraka. Serugi-rugi manusia ketika ada di bulan Ramadan, dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada 4 keutamaan di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Sesuai dengan hadis yang dibacakan di sini, yang pertama tadi, fa inna da'awati fihi mustajabatun. Maka sesungguhnya doa-doa yang dipanjatkan di kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, di bulan Ramadan, mustajabatun, itu adalah diijabah ataupun dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasadaqati maqbulatun. Sedekah-sedekah yang kita keluarkan, infak sedekah yang kita keluarkan, itu semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal hasanati mudha'afatun. Semua amal kebajikan kita akan dilipat gandakan nilai ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, insya Allah akan mendapatkan nilai ganjaran yang sama besarnya seperti kita telah menunaikan perkara wajib. Itu yang kedua, nilai keutamaan pada saat kita ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiganya, di situ dijelaskan, wal hasanatu mudha'afatun. Kebaikan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan satu perkara sunnah, nilai pahalanya sama kita sudah melaksanakan perkara wajib. Bahkan ketika kita menjalani ibadah puasa, kata Allah dalam diskusinya, fa innahu li wa ana azzibi. Maka sesungguhnya ibadah puasa itu li, untukku, urusanku, wa ana azzibi, dan aku yang akan membalas dari ibadah puasa yang telah dikerjakannya. Itulah spesial nilai keistimewaan bulan suci Ramadan. Sampai kata Rasulullah SAW, napasnya saja orang yang sedang berpuasa itu adalah tasbih. Tidurnya pun itu adalah bagian daripada ibadah. Apalagi amal-amal kebajikan, amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita sempurnakan, luar biasa nilai ganjarannya yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sesuai dengan hadis ini, nilai keutamaan bulan puasa terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, wal adzaba madfu'un. Kita semua berharap kepada Allah
berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari siksa kubur, agar kita terbebas dari siksa api neraka. Maka fase yang ketiga masuk pada babak perempat final, babak semifinal, bahkan babak final nantinya. Itulah fase yang ketiga. Kita semua, harapan kita tentunya dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa nilai keutamaan ibadah di 10 hari bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di malam ini, di hari ini, sampai nanti kita ada di penghujung bulan suci Ramadan, semakin dekat kita kepada Allah, semakin meningkatkan kedekatan kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, lahirlah manusia-manusia baru, manusia-manusia suci, manusia-manusia yang dihapuskan semua kesalahannya oleh Allah, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesucian lahir dan batin. Dan tentunya harapan kita sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan suci lahir dan batin, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa pendengar Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang disampaikan tadi bersumber dari dua kitab. Yang pertama yaitu kitab Duratun Nasihin, pengarang kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khobawi. Yang keduanya yaitu pada kitab Maqasidus Shaum dengan pengarang kitab yaitu Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Silmi, yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk bekal kehidupan kita. Dan tentunya izinkan saya mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang terhormat Bapak Haji Sukri Ahmad Panani, dan saya sebagai Kepala Seksi PAI ataupun Kepala Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dari segala kehilapan dan kesalahan, dan kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum fi khair. Taqabbalallah ya karim. Demikian Kultum Ramadan yang disampaikan. Terima kasih kepada pengurus BPD Agpai Kabupaten Bogor yang telah memfasilitasi, yang telah melaksanakan program yang sangat luar biasa dan memberi nilai manfaat ini, yaitu Kultum Ramadan yang dilaksanakan pada tahun ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.